Hai, apa kabar semuanya saudara? Senang sekali saya kembali mendatangi rumah saudara dalam channel kerinduanku, YouTube channelnya Gideon Simanjuntak. Saking semangatnya, sedikit keputar-putar saudara. Apa kabar saudara? Doa saya saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan baik-baik saja. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami datang ke dalam hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami sambut firman-Mu, berbicara atas setiap kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, apa yang akan terjadi ketika kita hidup dalam ketaatan. Berkat apa di balik ketaatan? Yang pertama kita mengatakan bahwa ketaatan bisa membuat kuasa Tuhan bekerja maksimal. Ketika kita mau taat, maka kuasa Tuhan dapat bekerja dengan maksimal. Injil Matius 1 ayat yang ke-24 mengatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. We all know the end of the story. Kita tahu semua ending dari ceritanya. Karena Yusuf mau taat, maka Maria memiliki suami dan lahirlah bayi Yesus. Bayi yang lahir bukan dari sebuah hubungan suami istri, tapi bayi yang lahir dari dikandung oleh Roh Kudus. Yusuf menjadi bagian dalam sejarah besar umat manusia karena ketaatannya. Satu kisah lagi yang menarik dalam Kejadian 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Kita semua tahu ending dari ceritanya. Karena Nuh mau taat, maka ketika hukuman Allah datang ke atas dunia, baterah Nuh menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Ketaatan dapat membuat surga terbuka. Ketaatan menyediakan mukjizat bagi orang-orang yang percaya. Ketaatan membuat saudara dan saya dapat melihat bahwa tak kuasa Tuhan bekerja secara maksimal. Alkitab mengatakan ketika saudara bertemu dengan kesempatan, jadilah taat. Ketika keadaannya seakan-akan berusaha untuk tidak mau taat, no, jadilah taat. Ketika orang lain tidak mau taat, jadilah taat. Karena ketika kita mau taat kepada Tuhan, Alkitab mengatakan ketaatan dapat membuat kuasa Tuhan bekerja dengan maksimal. Seorang hamba Tuhan namanya Oswald Chambers mengatakan demikian. Firman Tuhan bukan untuk dimengerti secara akademis. Tapi firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan, kita perlu membukanya dengan ketaatan. Kalau sebagai ilustrasi, anggap saja ini berkat Tuhan, mukjizat Tuhan. Untuk dapat membukanya, amplop tersebut, berkat tersebut, diperlukan sebuah sikap. Passwordnya adalah ketaatan. Karena ketika kita mau taat, kita akan dapat melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Oswald Chambers juga mengatakan demikian. Ketaatan ada di depan, pengertian ada di belakang. Jadi taat dulu baru ngerti nanti. Bukan ngerti dulu baru mau taat. Karena ketika kita mau taat, maka nanti di ending akan ada momen dalam hidup kita. Apa itu momen? Ketika engkau taat dan berapa waktu kemudian kau melihat, pantesan Tuhan buat ini. Ketika Tuhan berkata pisahkan hubunganmu dengan orang tersebut. Mungkin hari ini kau gak ngerti karena untung dan sebagainya. Ketika engkau mau taat dan ketika orang yang bisa dengan saudara ternyata nipu, bohongin saudara. Dan karena engkau taat, engkau akan bilang, untung gue taat. Saya gak tahu mungkin saudara pernah berapa kali mengalami momen itu. Tapi saya sering kali mengalami momen tersebut. Untung aja saya dulu hendak menjadi seseorang di sebuah instansi pemerintahan. Saya berdoa, saya berpuasa, bahkan saya ngotot untuk masuk dalam instansi tersebut. Dan gak masuk saudara, gak tembus. Dulu saya sempat kecewa dan sebagainya. Tapi ketika saya sekarang menjadi hamba Tuhan, saya memiliki momen, rencana Tuhan jauh lebih baik. Ketika dulu saya pernah jatuh cinta sama seorang wanita, saya meminta Tuhan dia orangnya, dan Tuhan gak kasih. Dan sekarang ketika saya menikah dengan perempuan yang dari Tuhan,
Kami menikah dan atas anugerahnya kami bahagia. Walaupun masih ada waktu-waktu tahun ke depan yang perlu kami buktikan, tapi dengan anugerahnya saya percaya kita bisa melewatinya. Ketika saya menikah dengan istri saya, momen itu. Yang kedua, ketaatan bisa membuat berkatnya nyata. Markus 14 ayat yang ke-16 mengatakan, maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapatinya mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Saudara, belajar untuk taat. Ketika para murid-murid taat kepada perintah Yesus, pergilah ke sebuah kota, di sana akan didapati seekor keledai muda, dan datang ke sana. Dan ketika engkau bertemu dengan keledai muda di sana, akan ada ruang tempat untuk beribadah dan sebagainya. Alkitab mengatakan dengan cerita tersebut, murid-murid belajar berangkat ke sana, dan apa yang mereka dengar dari Yesus semuanya persis seperti yang dikatakan oleh Yesus. Ketaatan bisa membuat berkatnya menjadi nyata. Dan yang terakhir, ketika kita mau belajar, kita akan melihat bahwa yang pertama, ketaatan membuat berkatnya menjadi maksimal. Ketaatan membuat berkatnya menjadi nyata. Jika kita belajar untuk taat, maka kita akan diberkati dalam segala hal. Alkitab mengatakan bahwa hukum Allah sempurna dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia. Orang yang menyelidikinya dan memperhatikan baik-baik serta melakukan hukum-hukum itu, bukannya mendengar saja lalu melupakannya, orang itu akan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukannya. Ketaatan akan membuat saudara diberkati dalam segala hal. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 128 ayat yang pertama. Yang terakhir, ketaatan adalah jalan yang paling aman. Jalan ketaatan adalah jalan teraman dalam hidup ini. Yeremia 7 ayat yang ke-23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu bahagia. Saya berdoa agar ketika kita mau taat, ikut dalam firman Tuhan, tunduk kepada kebenarannya, maka segala yang terbaik disediakan dalam hidup saudara. Jadilah kuat, jadilah taat, jadilah percaya. Jangan lupa tulis komentar di bawah sini untuk sama-sama kita mau belajar taat. Anak-anak muda, ayo taat sama Tuhan. Kalau engkau hari ini menjalin hubungan dengan orang yang salah, relakan. Pasangan yang lebih baik Tuhan siapkan. Para bisnismen, ayo taat sama Tuhan. Percaya, berkatmu sudah siapkan oleh Tuhan. Para ayah, para ibu, para seluruh orang-orang percaya, jadilah taat. Yang punya surga, crazy in love with you. Lupa saudara, bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada setiap orang yang saudara kenal. Jadilah berkat di mana saudara berada. Bye-bye. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sama-sama bawa hatimu. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai sekali lagi. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, amin, yang mau taat dan setia